Salam Rahayu rekan-rekan Pusaka Indonesia Channel, apa kabar? Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berjalan-jalan menuju tempat wisata religi, yaitu di Sumber Umbulan dan Sumber Waras, tepatnya di Desa Ngenep. Namun sebelumnya jangan lupa untuk silakan memencet tombol like dan subscribe pada video ini. Itu dari Singosari menuju ke Karangploso memang dibilang cukup jauh. Kita bisa melewati daerah-daerah sekitar pedesaan, di mana kita bisa melihat juga pemandangan alamnya yang sungguh hijau, menambah keasrian dalam perjalanan kita menuju Desa Ngenep di Karangploso. Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Malang. Mata air daerah itu nantinya kita bisa lihat masih bernuansa alami dan menyajikan ketenangan. Lokasi sumber mata air Umbulan Ngenep Utara berbatasan langsung dengan Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Terdapat dua akses untuk bisa mencapai lokasi tersebut, yaitu dengan melewati Jalan Desa Ngenep dan Jalan Desa Langlang. Adapun akses masuk Sumber Umbulan terbilang masih tersembunyi. Akses menuju Desa Ngenep ini atau menuju Sumber Umbulan ini harus melewati gang perumahan warga. Untuk bisa menikmati kesejukan sumber mata air Umbulan Ngenep Utara, pengunjung tidak perlu merogoh kocek alias gratis, di mana pengunjung nanti cukup membayar parkir 2.000 untuk kendaraan roda 2, sedangkan untuk parkir mobil yaitu 5.000. Dibuka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Di tengah perjalanan menuju lokasi Sumber Umbulan, pengunjung harus melalui jalan setapak dan akan disuguhkan dengan hamparan persawahan padi yang sangat luas dan asri. Ditemani juga aliran sungai yang sejuk mengalir menuju persawahan warga. Menurut Muhammad Arifin, 55 tahun, seorang pengelola Umbulan Ngenep Utara, di lokasi ini dulu terdapat struktur batu bata kuno, yang itu menunjukkan bahwa lokasi tersebut sudah dipelihara sejak zaman kuno. Sisa-sisa teknologi kuno masih terlihat di sumber air Ngenep Utara, yaitu Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dan sampai saat ini sumber mata air itu masih disakralkan oleh warga Desa Ngenep. Bagaimanapun juga mata air memegang peranan penting bagi warga desa yang umumnya bertani. Nah, kita sudah sampai di Sumber Umbulan Desa Ngenep Karangploso. Untuk saat ini, Sumber Umbulan Ngenep belum menjadi suatu destinasi wisata karena mata air itu hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Pada saat musim hujan atau kemarau, debit air di sini tidak ada perubahan. Berwisata di alam terbuka seperti ini sangat baik untuk kesehatan pikiran atau mental kita, selain juga kesehatan fisik kita. Yang mana daerah seperti inilah yang sangat kita butuhkan, terutama daerah yang bebas dari polusi udara.
Secara kebetulan kita berada di sumber unggulan ini tepatnya pada hari Minggu, di mana masyarakat di berbagai daerah ingin sekali mengadakan refreshing ke tempat-tempat wisata yang dimana tempat itu menyajikan banyak pemandangan alam yang sangat luar biasa dan natural, sehingga pada saat ini kita juga sering bertemu dengan banyak para pengunjung yang ingin renang langsung ke tempat sumber airnya, di mana sumber air itu akan terasa dingin sehingga menyegarkan tubuh pada saat mereka mengadakan perjalanan jauh ataupun mereka hanya sekedar ingin berwisata di daerah tersebut. Pengunjung dapat menikmati asrinya pepohonan yang berada di pinggir lokasi kolam. Terdapat juga berbagai macam jenis tanaman yang dipagari memutar area kolam dengan tujuan untuk menjaga resapan serta melestarikan alam untuk menghindari pengunjung yang sering melompat ke pinggir kolam. Dan semakin siang, lokasi wisata ini akan semakin banyak pengunjung yang datang. Dari sumber air ini juga dimanfaatkan oleh warga sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan. Selain sebagai tempat pemandian, di sumber umbulan ini juga menjadi kawasan religi dengan adanya punden sumber umbulan, juga patung Dewa Siwa untuk mereka yang beragama Hindu. Punden selain dipercaya sebagai tempat atau mereka yang beristirahat babat alas di tempat itu atau bedah kerawang di desa tersebut, juga mereka banyak menggunakan tempat tersebut sebagai sarana berdoa bagi para leluhur. Jika pengunjung tidak bisa berenang, di lokasi ini juga disediakan fasilitas gazebo untuk bersantai, musola, dan terdapat juga warung yang menjual berbagai macam menu makanan dan serta minuman. Sesuai dengan aturan yang ada di tempat ini, para wisata juga diharapkan bisa menjaga adat, sopan santun, serta tata krama saat berkunjung. Selain itu, pada saat menjalankan aktivitas agar pengunjung juga tetap berdoa. Bagaimanapun bentuknya, tempat-tempat religi seperti ini atau tempat-tempat yang dianggap keramat sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu apabila kita tidak sopan menjaga tingkah laku kita atau tata bicara kita. Mari teman-teman, setelah kita menikmati sumber air yang ada di sumber umbulan Desa Ngenep ini, kita melanjutkan perjalanan ini menuju sumber air, yaitu sumber air waras yang tidak jauh dari tempat ini. Kita akan menemukan tempat yang lebih eksotik, yang lebih religius dan lebih keramat. Kita ikuti perjalanan kita ini sampai akhir ya. Setelah dari sumber umbulan, kita meluncur menuju sumber waras, di mana sumber waras ini terkenal dengan tempat yang paling keramat, sering dijadikan sarana untuk bermeditasi ataupun mereka yang melakukan ritual religi di tempat tersebut. Jadi kalian jika masuk ke tempat ini, jalan gangnya sangat kecil dan hampir tidak ada papan petunjuk. Jadi kalian harus pelan-pelan ya untuk supaya sampai ke tempat tersebut. Sebelum kita sampai ke tempat lokasi, saya akan sekedar memberikan informasi sedikit, yaitu tentang asal mula Desa Ngenep. Desa Ngenep didirikan oleh dua orang yang bernama Mbah Singojoyo dan Ki Atas Angin. Pada tahun 1837, Mbah Singojoyo membuka hutan di bagian timur dan Ki Atas Angin membuka hutan di bagian barat. Beberapa keluarga babat alas tersebut, yaitu Mbah Singojoyo, kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan sumber air bersih tersebut, yaitu dengan cara mereka mengendapkan atau mengenapkan air keruh untuk bisa layak dikonsumsi.
Karenanya Basingojaya menamakan babatannya Ngenep. Sedangkan di Babatan, Ki Alas Angin mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari dari situ. Lalu Ki Atas Angin menamakan daerahnya Babakan. Ngenep akhirnya menjadi bakal dari terbentuknya desa Ngenep, dan Babakan yang sekarang disebut Babaan ikut bergabung menjadi dusunnya. Di desa Ngenep banyak sekali terdapat sumber air yang berpotensi sebagai tempat wisata atau destinasi wisata, atau juga dijadikan sebagai tempat religi untuk bagi mereka yang melakukan spiritual. Sudah sampai di Sumber Waras, yang tepatnya juga di desa Ngenep ini, Kecamatan Karangploso. Nah, lokasinya seperti ini. Banyak ditemukan juga struktur batuan yang diduga juga sisa-sisa pemukiman pada masa Kerajaan Singosari. Diduga dulunya juga sebuah telaga yang memancarkan sumber air yang berlimpah-limpah, sehingga dimanfaatkan oleh penduduk pada masa dulu dan sampai saat ini tidak pernah mengering. Saat memasuki area Sumber Waras ini, kita sudah merasakan area mistis, suasana mistis yang terdapat di tempat ini. Memang Sumber Waras ini tidak banyak diketahui orang. Masyarakat di sekitar sini memanfaatkan air dari Sumber Waras ini sebagai untuk sarana memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci pakaian, mandi, dan juga tempat mengairi sawah mereka. Kita lihat di sini betapa indahnya pemandangannya, airnya yang jernih, dan di sini diberi beberapa ikan, ada semacam sisa-sisa bekas bangunan yang terendam air juga ada di sini. Dan pembatas. Tujuan pembatas dari pagar bambu ini antara lain agar masyarakat tidak mengkotori tempat yang dianggap lebih sakral. Karena dipercaya bahwa tempat yang dibatasi ini airnya dapat dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit, sehingga disebut sebagai Sumber Waras. Sebagai situs peninggalan purbakala, banyak ditemukan juga sisa-sisa bangunan-bangunan seperti batu bata dan juga batu lumpang yang kecil-kecil, struktur bangunan yang terendam di dalam air, dan terbukti dari sisa-sisa peninggalan pemukiman pada masa itu, kemungkinan sekitar abad ke-12 Masehi, tempat ini pernah ditinggali oleh penduduk dan tetap dijaga dan dirawat kebersihannya serta kesuciannya, sehingga sampai detik ini pun masih bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar dan tidak pernah habis sumber mata airnya. Itu sebabnya masyarakat di sini tetap selain menggunakan tempat ini sebagai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga dimanfaatkan sebagai tempat sarana religi. Tempat ini sangat cocok bagi mereka pelaku spiritual untuk mengendapkan batin, bermeditasi di sini sekaligus bisa mendoakan para leluhur dan menghubungkan para leluhur dengan batin kita yang biasanya datang di tempat ini pada malam-malam tertentu. Di tempat ini juga disediakan yaitu tempat meletakkan beberapa sesaji dan dupa untuk bagi para pelaku spiritual. Di sana juga terdapat ada fasilitas seperti kamar mandi
untuk pria dan wanita sudah disediakan. Tempat mandi untuk wanita juga sudah ada. Juga sarana ibadah seperti mushola juga ada. Ketika Anda berada di tempat ini, Anda akan merasakan aura mistis dan religius sangat kental, terutama bagi mereka yang peka akan merasakan suasana yang jauh berbeda, dan mereka pun yang melakukan meditasi ini akan mendapatkan sebuah ketenangan jiwa. Selain itu, mendapatkan pengetahuan baik secara spiritual maupun secara batin. Mereka pun juga bisa merasakannya, yaitu saat mereka bisa berkomunikasi secara batin bersama para leluhur yang ada di tempat ini. Inilah kearifan lokal yang patut kita lestarikan, karena dengan begitu kita masih bisa menjaga keseimbangan alam, baik dengan para leluhur maupun bagi mereka anak cucu yang masih mengembara di dunia ini, agar terus-menerus menjaga kelestarian alam dan menjaga tempat ini sebagai sebuah cagar budaya yang tidak tergerus oleh arus zaman, yang meninggalkan warisan budaya yang selama ini telah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Sudah sepatutnya kita tetap melestarikannya dan tidak menghilangkan sebagai salah satu ciri budaya kita. Pada saat kita berkunjung tempat ini, diharapkan kita juga harus tetap menjaga kesopanan, baik tata bicara kita maupun tingkah laku kita. Kita juga bisa menjaga kebersihannya, tidak membuang sampah sembarangan, dan memanfaatkan air dengan seperlunya saja, sehingga kita pun tetap menjadikan tempat ini sebagai sarana yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, maupun kita tetap bisa menjaga tempat ini sebagai tempat yang sakral yang patut dijaga dan dilestarikan. Rekan-rekan sekalian, di saat kita menjalankan aktivitas setiap hari dengan segala rutinitasnya, perlunya kita mencari sebuah tempat untuk sekedar melepas lelah, melepaskan pikiran yang jenuh, sekaligus kita juga mendapatkan sebuah inspirasi. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk memberikan sebuah inspirasi wisata religi dari Desa Ngenep, Karangploso, Malang. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas responnya setelah menonton video ini. Kiranya sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan pesan dari wisata religi pada hari ini, saya berharap kita tetap menjaga kearifan lokal sebagai peninggalan dari warisan leluhur bangsa kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai sejarah dari para pahlawannya. Salam sehat, tetap selalu menjaga kesehatan dengan berpikiran positif.